Sebelum kita masuk lebih dalam, perlu kita ketahui bahwa kota Gengsin adalah kota dengan pandai besi terbanyak di daratan dahulu. Orang-orang rela pergi ke kota ini untuk melihat kemampuan orang lain dan mengetes kemampuan yang mereka punya. Terlebih lagi, jika mereka memiliki keahlian yang luar biasa, mereka bisa tinggal di kota Gengsin dengan peringkat yang pertama, pandai besi pemula, yang kedua, pandai besi tingkat menengah, yang ketiga pandai besi tingkat lanjut, yang keempat ahli besi, yang kelima ahli besi hebat, yang keenam ahli besi agung, yang ketujuh adalah dewa pandai besi. Setelah pembahasan itu, mari kita ke alur cerita episode 148 ini. Setelah Guru Agung Tulang, yang mana ia adalah salah satu di antara peringkat dahulu lainnya, ia diutus untuk menjaga Akademi Sahrek. Tang San pun mengatakan kepada sahabatnya bahwa mereka memiliki kesempatan untuk menjelajah yang mana mereka hanya punya waktu kurang dari setahun sebelum pemilihan ulang 7 sekte. Demi memperkuat sekte Tang nanti, Tang San dan kawan-kawannya harus memproduksi produk yang siap pakai. Dengan cara itu, mereka bisa melawan Aula Wuhun. Setelah itu, Sun Grandmaster memberikan sebuah alat pontif, benda yang akan dibutuhkan Tang San nantinya. Dan tak lama kemudian, Tan San Xiao dan tiga sahabatnya yang tak lain Oscar, Rong Rong dan si Jomblo pun pergi meninggalkan Akademi Sahrek karena sekte Tang membutuhkan jumlah logam yang banyak untuk manufaktur senjata tersembunyi. Walaupun klan kekuatan mempunyai cukup logam biasa, namun itu semua belum cukup setelah Tang San, Badak Tua, dan Gorila Tua mendiskusikan semua tentang logam murni yang bernilai tinggi. Mereka pun sepakat untuk pergi ke kota Gengsin secepat mungkin untuk membuat sebuah senjata yang tersembunyi. Akankah senjata itu akan persis sama ketika Tang San berada di sekte Tangmen? Di dalam perjalanan itu, mereka ditemani oleh Gorila Tua dalam perjalanan ke kota Gengsin. Nah, dalam hal ini, Tang San dan Gorila Tua memberikan mandat sekte kepada Liu Gai, atau biasa yang saya sebut si Badak Tua. Mereka yakin ketika kembali nanti, kontribusi sekte Tang akan selesai ketika Gorila Tua dan Tang San kembali. Lanjut cerita, Xiao yang tertidur dalam pelukan Tang San, tiba-tiba Ni Rong Rong teriak kepada Xiao. Sontak pun Xiao yang mendengar hal itu terbangun, dan ia pun melihat ke arah kota Gengsin yang penuh dengan besi, baja, dan logam. Terlebih lagi, kota ini 90% terbangun dengan besi, baja, dan logam yang memiliki kualitas tinggi. Dari saking hebatnya ini kota guys, ia memiliki sebuah sensor tamu, yang mana jika ada orang yang lewat, ia akan mengucapkan sebuah ucapan selamat datang bagi siapapun yang lewat. Namun, sayang, kedua kekaisaran tidak terlalu menghargai pandai besi. Terlihat ketika kita flashback sedikit episode Soulen, tidak ada salah satu kata kekaisaran yang menyebut bahkan tanda-tanda kota Gengsin ini. Tetapi, dalam hal senjata perlengkapan militer, bangunan, dan furnitur dilakukan oleh pandai besi, semakin orang itu hebat, maka karyanya pun akan berharga tinggi. Dan tak kalah pentingnya lagi, Tetua Titan atau Gorila Tua adalah seorang wakil presiden Asosiasi Pandai Besi. Nah, di sini perlu kita ketahui, ketika Tang San bertanya jumlah dewa pandai besi yang ada di daratan dahulu, Tetua Tai pun mengatakan kalau dewa pandai besi ada 3. Yang pertama, Presiden Asosiasi Pandai Besi yang sekarang, Lau Gao. Yang kedua, Tang Hao, yang tak lain adalah ayah Tang San sendiri. Yang ketiga, Tetua Titan, atau yang Mimin sering sebut Gorila Tua. Oke, lanjut cerita, kembali ke Tang San. Yang mendengar hal itu membuat Tang San memikirkan ayahnya ketika berada di desa Roh Kudus dengan teknik putaran yang ia miliki. Ternyata ayahnya adalah seorang dewa pandai besi tersohor. Namun, Titan membuyarkan pikiran itu setelah ia mengatakan jika Tang San adalah pewaris brilian Tang Hao. Tak lama kemudian, mereka pun melihat kerumunan yang mana di tengah kerumunan itu terdapat seseorang yang bertubuh kerdil sedang memberi diskon sebuah zirah perak dengan iming-iming itu adalah buatan murid Luo Gao. Namun faktanya, Tang San yang mengetahui bahwa itu adalah zirah yang tidak memiliki pertahanan sama sekali. Lebih-lebih lagi, si Gorila Tua yang mengatakan benda itu sampah. Sontak pun orang yang bertubuh kerdil itu marah dengan ucapan Titan. Orang itu pun mengancam Titan dengan mengatakan kalau ia akan melaporkan Titan ke gurunya. Namun Titan yang tak peduli dengan orang itu, ia pun menjelaskan kalau zirah itu menggunakan metode zirah rantai yang terlihat bagus dari luar namun sebenarnya tipis
ditandai dengan setiap pinggiran yang mempunyai ukuran yang berbeda secara signifikan yang tak lebih kuat dari potongan kertas. Namun, orang yang bertubuh kerdil itu tetap mengatakan kalau itu adalah buatan Lau Gao. Titan yang mendengar ucapan itu membuatnya mengatakan kalau tipe zirah buatan Lau Gao adalah dibuat dengan memurnikan perak yang murni. Partnya tipis tapi bisa melindungi penggunanya dengan baik. Ini adalah aksesoris yang bagus dengan keprastisan yang bagus. Di sisi lain, si gendut malah mengatakan kalau apa yang terjadi kepada Titan dan si pembohong ini menganggapnya pertunjukan yang bagus. Tak lama kemudian, orang-orang yang merasa telah dibohongi oleh orang yang bertubuh kerdil itu cepat-cepat mengeroyoknya karena mereka merasa orang ini akan menghancurkan reputasi pandai besi. Kemudian, orang itu bangkit dan melayangkan serangannya ke arah Titan. Namun, di sini Titan dengan mudah menanganinya. Bertepatan dengan itu, seseorang datang dan membawa prajurit dengan pakaian lengkap. Di sisi lain, orang yang kerdil itu memanggilnya dengan sebutan kakak tiri. Orang kerdil itu mengatakan apa yang terjadi, bahkan ia lebih-lebihkan mengatakan kalau Titan telah menghina dewa pandai besi Lau Gao. Tang San dan sahabatnya hendak diserang oleh prajurit itu, namun lagi-lagi di sini Titan mengeluarkan aura yang membuat orang-orang itu terlempar dengan satu teknik saja. Dari kejauhan nampak seseorang berjalan ke arah mereka dan ternyata itu adalah Silong. Di sisi lain, penduduk pun bertanya-tanya tentang Titan yang merupakan seorang dewa pandai besi. Titan pun menanyakan tentang seseorang pembohong itu kepada Silong. Apakah orang itu murid Lau Gao? Di sini pun kita mengetahui kalau orang itu disuap oleh Aula Jiwa untuk mencemarkan nama Lau Gao. Sin pun berpindah ke Aula Jiwa yang nampak seseorang prajurit yang sedang melapor dengan apa yang terjadi. Pemimpin mereka nampak kesal dengan hal itu dan ia menyuruh untuk tetap mengawasi Titan dan Tang San. Titan yang baru saja mengetahui itu, ia pun bertanya tentang apa yang terjadi dan ternyata Aula Jiwa telah membuat penduduk lokal tertekan begitu lama. Tak lama setelah itu, Titan mengajak Tang San untuk naik ke kereta mereka yang hendak pergi menemui Lau Gao dan bermaksud untuk memperlihatkan kota Gengsin ke Tang San. Di sisi lain, Sulong yang terkejut dengan apa yang ia lihat, bagaimana tidak, Titan seorang dewa pandai besi memanggil Tang San dengan sebutan ketua. Ia pun berpikir kalau Titan menemani Tang San untuk beli nasi goreng, barang-barang maksudnya. Setelah mereka sampai di depan markas asosiasi pandai besi, Titan yang baru saja kembali merasakan tidak ada yang berubah. Di markas ini ada 5 lantai. Yang pertama, area perdagangan. Yang kedua, area perdagangan tingkat lanjut. Yang ketiga, tempat untuk pendaftaran nilai. Yang keempat, tempat VIP dan pelelangan. Yang kelima, lantai tempat presiden asosiasi dan area pengecoran rahasia khusus pandai besi tingkat tinggi. Perlu kita ketahui, setelah Tang Hao pensiun dalam dunia pandai besi, Titan dengan Lau Gao bersama-sama untuk pengecoran besi. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di kantor asosiasi pandai besi dan memperlihatkan kita tempat-tempat para ahli pandai besi dalam hal pengecoran setiap titel ahli besi atau lebih tinggi mempunyai ruang pribadi mereka, dan mereka pun sampai di depan kantor Lau Gao. Sulong pun melapor kepada Lau Gao bahwa Titan datang kembali, namun Sulong malah dimarahi. Namun setelah Lau Gao mendengar nama Titan, ia pun berlari untuk menemui mereka. Lau Gao yang kegirangan bukannya menyuruh tamu untuk duduk, malah memamerkan harta karunnya yang baru itu.是就此顺利。